Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran PPKN kelas 12 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja pada soal nomor pertama. Dalam bahasa Yunani kuno, tekne berarti titik-titik. A. Ilmu, B. Gambar, C. Musik, D. Pekerjaan, E. Seni kerajinan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pekerjaan. Nah, pembahasannya, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti pekerjaan dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Lanjutkan pada soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari teknologi tradisional adalah titik-titik. A. Tidak menimbulkan pencemaran suara. B. Tidak tergantung pada peralatan. C. Menimbulkan polusi udara. D. Biaya yang diperlukan lebih sedikit. E. Cara kerja yang sederhana. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah di sini yang ditanyakan di soal adalah yang bukan merupakan kelebihan dari teknologi tradisional adalah jawaban yang tepat adalah menimbulkan polusi udara. Jawabannya adalah yang C. Nah, polusi udara merupakan dampak yang ditimbulkan dari teknologi modern, misalnya kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Bagi bangsa Indonesia, menggunakan alat komunikasi yang manapun tidak masalah, sebab yang penting adalah titik-titik. A. Tetap mempertahankan nilai luhur bangsa. B. Seoptimal mungkin meskipun dengan segala cara. C. Nilai-nilai kesopanan pada diri kita. D. Kita tetap bangga walaupun bangsa lain lebih maju. E. Kita tidak perlu mengembangkan ilmu pengetahuan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah tetap mempertahankan nilai luhur bangsa. Jawabannya adalah yang A. Nah, pembahasannya, bagi bangsa Indonesia menggunakan alat komunikasi yang manapun tidak masalah. Akan tetapi yang paling penting adalah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya bangsa. Itu ya, jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang ada dalam budaya bangsa kita. Soal berikutnya nomor 4. Pengembangan teknologi di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan titik-titik. A. Menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. B. Menghadapi persaingan global. C. Meningkatkan daya saing penduduk lokal. D. Memacu perkembangan teknologi modern. E. Meningkatkan derajat bangsa Indonesia di mata internasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah memacu perkembangan teknologi modern. Jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Memacu perkembangan teknologi modern. Nah, yang selanjutnya pembahasan pengembangan teknologi di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan memacu kepada perkembangan teknologi modern masa kini, gitu ya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Berikut ini bukan merupakan dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia bagi keberadaan dan perilaku manusia adalah titik-titik. A. Pembatasan terhadap kebebasan manusia. B. Munculnya sikap pribadi yang rasionalistik. C. Munculnya budaya-budaya baru. D. Mengasingkan manusia dari keberadaannya sebagai pekerja. D. Berkembang budaya instan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah munculnya budaya-budaya baru ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, yang bukan merupakan dampak negatif, dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia bagi keberadaan dan perilaku manusia adalah munculnya budaya-budaya baru. Nah, dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatasan terhadap kebebasan manusia ya. Ini pembatasan terhadap kebebasan manusia. Yang kedua yaitu munculnya sikap yang rasionalistik. Yang ketiga yaitu berkembangnya budaya-budaya secara instan. Jadi yang bukan merupakan
dampak dari negatif ilmu pengetahuan itu adalah munculnya budaya-budaya baru. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Saat ini industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan IPTEK dan industri dapat titik-titik. A. Meminimalis penggunaan tenaga manusia. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Mengurangi ketergantungan bahan impor. D. Mendorong penggunaan alat canggih. E. Memperbanyak pembangunan pabrik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah mengurangi ketergantungan bahan-bahan impor. Jawabannya adalah yang C, ya, harus mengurangi adanya ketergantungan bahan-bahan impor, ya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu daya saing suatu bangsa. Kurangnya penguasaan IPTEK menyebabkan sektor produksi nasional, terutama sektor industrinya, menjadi kurang berkembang dan banyak tergantung pada bahan-bahan impor. Nah, pengalaman di negara maju membuktikan bahwa penguasaan IPTEK berperan dalam memajukan perekonomian negara, salah satunya dari sektor industri. Soal berikutnya nomor 7. Dalam dunia pendidikan, teknologi telah mendatangkan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu titik-titik. A. Memperluas lapangan kerja. B. Pelayanan kesehatan jarak jauh. C. Pembelajaran jarak jauh. D. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. E. Membuka peluang bisnis baru. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah adanya pembelajaran jarak jauh. Jawabannya adalah yang C. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita dapat belajar di mana saja, ya, di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan waktu dan juga ada batasan tempat. Jadi, pembelajaran jarak jauh merupakan dampak dari adanya teknologi dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Salah satu faktor determinan dalam era globalisasi yaitu faktor teknologi informasi yang berkembang cepat dan skala masif. Namun, teknologi sering digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham terlarang seperti komunisme dan radikalisme melalui media sosial maupun lewat netizen jurnalis seperti blog dan web. Hal yang paling efektif untuk menanggal pengaruh negatif penyebaran paham tersebut adalah titik-titik. A. Pengenaan hukuman yang berat bagi pelaku penyebaran ajaran terlarang. B. Edukasi bagi masyarakat akan bahayanya ideologi komunisme dan radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga. C. Membentuk divisi penegakan cybercrime yang handal di lembaga kepolisian. D. Seminar dan pelatihan bahaya ideologi radikal dan komunisme. E. Counter propaganda oleh pemerintah melalui media massa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah, ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengedukasi, ya, mengedukasi bagi masyarakat akan bahaya ideologi komunisme dan radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga. Nah, hal yang paling efektif untuk menangkal adanya pengaruh negatif penyebaran paham komunisme dan radikalisme melalui media sosial adalah dengan cara mengedukasi, ya, memberikan pendidikan atau memberikan pengajaran bagi masyarakat akan bahayanya ideologi komunisme dan radikalisme melalui jalur apa? Melalui jalur pendidikan dan juga dari keluarga. Soal berikutnya nomor 9. Berikut ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknologi kecuali titik-titik. A. Mempermudah komunikasi. B. Membuka lahan pekerjaan baru. C. Kemudahan memperoleh informasi. D. Mempercepat perolehan informasi. E. Mendorong tindakan yang konsumtif. Jelas ini jawaban yang tepat adalah yang E, karena di sini adalah merupakan keuntungan
dari penggunaan teknologi kecuali adalah mendorong tindakan yang konsumtif. Nah, yang selanjutnya, gaya hidup hedonis atau konsumtif dan tindakan yang konsumtif merupakan contoh dari dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Soal terakhir nomor 10. Keuntungan penggunaan teknologi dalam pemerintahan antara lain titik-titik. A. Memperluas perjudian. B. Munculnya pencurian nomor kartu kredit. C. Penyebaran karya pornografi. D. Meningkatkan layanan publik. E. Membuka peluang bisnis baru. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah jelas. Di sini kan ditanyakan adalah tentang penggunaan teknologi dalam dunia pemerintahan atau dalam pemerintahan, yaitu dengan meningkatkan layanan publik ya, meningkatkan layanan publik. Nah, penggunaan teknologi dalam pemerintahan mempunyai banyak manfaat. Salah satunya seperti mempermudah sosialisasi dan meningkatkan layanan publik atau meningkatkan layanan publik. Sekian, sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya. Insya Allah akan dibuatkan video part 2 dan part 3-nya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.